Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Azhar Basir, salah satu dosen di Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Brebes. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Sistem Pakar. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Dengan pertemuan sebanyak 16 kali, di mana pertemuan ke-8 itu digunakan sebagai asesmen ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 sebagai ujian akhir semester, sedangkan 14 pertemuan lain itu digunakan untuk proses pembelajarannya. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode delivery, interaction, and assessment. Delivery ini yaitu dengan memberikan penyampaian materi yang bisa dilakukan dengan metode ceramah, video, ataupun modul. Kemudian interaction yaitu dengan melakukan diskusi, tanya jawab, studi kasus, atau simulasi. Kemudian ada assessment yaitu dengan memberikan kuis, kemudian presentasi, tugas, pretest, posttest, dan responsi pada praktikum. Kemudian ada UTS atau ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Deskripsi dari mata kuliah Sistem Pakar ini, mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan teknik pengembangan sistem pakar. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana representasi pengetahuan dilakukan dalam bentuk aturan, pohon keputusan, dan metode-metode lainnya. Kemudian proses inferensi yaitu penaran logis dari fakta dan aturan, kemudian penanganan ketidakpastian, serta teknik pengembangan sistem pakar mulai dari akuisisi pengetahuan hingga implementasi sistem. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sistem pakar sederhana secara mandiri dan memahami aspek etika yang terkait. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dan Pancasila dalam menjalankan tugas, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian, bertanggung jawab, serta berkontribusi sesuai bidang keahlian teknik informatika. Kemudian yang kedua, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dan mampu mengambil keputusan secara tepat di bidang keahliannya. Kemudian yang ketiga, mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma atau metode dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang melibatkan perangkat lunak dan pemikiran komputasi. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CEPMK pada mata kuliah ini yang pertama yaitu
mahasiswa mampu memahami etika dalam pengembangan sistem pakar dengan baik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk menarik kesimpulan atau inference dari fakta yang digambarkan dalam model-model representasi dan menentukan pendekatan sistem cerdas yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dengan baik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami model-model representasi pengetahuan serta penanganan ketidakpastian dalam sistem pakar dengan baik. Bahan kajian yang digunakan dalam materi sistem pakar ini yaitu memuat konsep dasar dan peran sistem pakar, kemudian ada representasi pengetahuan, kemudian ada metode inferensi, penanganan ketidakpastian, algoritma dan metodologi yang dapat digunakan dalam membangun sistem pakar, serta etika dalam pengembangan sistem pakar. Ada beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, diantaranya adalah buku dari Relay tahun 2025 yang berjudul Expert System Principle and Programming. Kemudian ada bukunya Jogianto tahun 2025 yang berjudul Pengembangan Sistem Pakar Menggunakan Visual Basic. Kemudian ada buku dari Kusuma Dewi tahun 2023 yang berjudul tentang Artificial Intelligence, Teknik dan Aplikasinya. Kemudian ada buku dari Kusrini tahun 2008 yang berjudul Aplikasi Sistem Pakar. Kemudian ada Turban tahun 1995 yang berjudul Discussion Support and Expert System, ya, Management Support System, Prentice and Hall International. Kemudian ada bukunya Darwin tahun 2018 yang berjudul Sistem Pakar, Konsep dan Implementasi. Ya. Kemudian ada beberapa penelitian-penelitian yang kami laksanakan, yang kami lakukan, yang berkaitan dengan sistem pakar yang digunakan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini ada beberapa aspek penilaian yang terdiri dari beberapa poin. Yang tertinggi yaitu ada poin UAS atau ujian akhir semester sebesar 30%. Kemudian ada praktikum sebesar 20%. Kemudian ada ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%. Kemudian ada tugas mingguan 15%. Kemudian ada presentasi atau ujian lisan sebanyak 15%. Metode yang digunakan dalam pembelajaran yang saya gunakan diantaranya adalah discovery learning, kemudian ada presentasi kelompok, case study, games, dan problem based learning. Berikut ini salah satu contoh proses pembelajaran yang dilakukan dengan materi sistem pakar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya untuk materi sistem pakar. Dengan pembahasan hari ini adalah tentang representasi pengetahuan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.
sebelum kita lanjutkan, saya absen lebih dulu ya. Muhammad Bayu Firdaus, Citra Nuzahnifa. Baik, selanjutnya berkaitan dengan materi hari ini. Ini sebenarnya materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas berkaitan dengan pengantar dari sistem pakar. Nah, untuk materi sebelumnya itu sudah saya share di LMS, jadi rekan-rekan bisa mengaksesnya dengan mudah di LMS ya, kemudian bisa mempelajarinya setiap saat. Nah, untuk mengingat kembali materi sebelumnya yang sudah kita bahas, teman-teman silahkan kerjakan ya, kita kuis terlebih dahulu. Sudah, kita mulai. Sudah ya semua ya? Sudah? Oke, baik. Ya, selamat untuk Mbak Fadia dan Mas Mahdi Arkan dan Randy karena berhasil menyelesaikan, bahkan bisa benar semua untuk 10 pertanyaan. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, artinya apa yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah sangat baik dalam memahami apa itu sistem pakar ya. Kemudian di pertemuan hari ini, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan representasi pengetahuan. Baik, kalau kita membahas tentang representasi pengetahuan, tentu ada yang harus kita pahami lebih dulu. Apa itu? Yaitu pengetahuannya. Ada yang tahu apa itu pengetahuan? Halo? Ya, silakan Mas Mahdi. Pengetahuan itu semacam basic atau fakta yang bisa kita ketahui dan kita pakai untuk informasi-informasi selanjutnya. Oke, baik. Ada yang lain? Pengetahuan sistem pakar ya, berkaitan dengan sistem pakar. Ada yang lain? Coba banyak ya. Pengetahuan adalah kumpulan fakta, informasi, dan aturan yang digunakan untuk meniru kemampuan pakar manusia untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik. Kemudian ada beberapa jenis pengetahuan. Ya, tadi juga di kuis ada pertanyaan yang sama ya. Ada berapa jenis pengetahuan? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Ya, berapa? Ada 3. Apa saja? Itu deklaratif, prosedural, dan heuristik. Oke, terima kasih. Nah, itu sedikit flashback berkaitan dengan materi di pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Capaian pembelajaran untuk pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang representasi aturan dan fakta dalam sistem pakar. Nah, kemudian ada beberapa referensi yang saya gunakan di pertemuan hari ini berkaitan dengan representasi pengetahuan. Itu ada buku dari G. Ratano ya, di tahun 2025 yang berjudul Expert System, Principle and Programming ya. Kemudian ada Turban ya, yang berjudul Decision Support and Expert System Management Support System. Kemudian selanjutnya, nah ini dia, apa itu representasi pengetahuan? Representasi pengetahuan adalah cara untuk menyusun, menyimpan dan mengatur pengetahuan dalam
sistem komputer. Nah, terutama dalam sistem pakar dan kecerdasan buatan. Nah, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya juga, bahwa sistem pakar kan sekarang lagi tren ya. Kenapa menjadi tren? Nah, karena memang di beberapa daerah, terutama di daerah-daerah dengan susah sinyal gitu ya, kemudian kendaraannya susah dan sebagainya, terkadang tenaga atau pikiran seorang pakar itu agar mempermudah gitu ya, agar mudah digunakan oleh orang lain gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan sistem pakar. Nah, kemudian ada banyak jenis-jenis representasi pengetahuan. Yang pertama adalah kaidah produksi atau production rule. Kemudian kalau kaidah produksi itu berarti berkaitan dengan if then ya, jika maka gitu ya. Seumpamanya saya beri contoh saja. Nah, ini contoh dari pohon keputusan ya. Contohnya namanya kehadiran lebih dari sama dengan 75%. Nah, maka ketika ketika menjadi benar, maka muncul pertanyaan lagi. Apakah tugasnya lebih dari sama dengan 60? Kalau ya, boleh ikut ujian. Dan kalau tidak, maka tidak boleh ikut ujian. Nah, di atas kalau tadi pertanyaan kehadiran lebih besar sama dengan 75%, jawabannya tidak, maka langsung tidak ikut ujian. Ya, itu adalah pohon keputusan. Kemudian ada grafik pengetahuan, ada representasi pengetahuan, frame dan slot, script dan antologi ya, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas berkaitan dengan kaidah produksi. Nah, kaidah produksi apa? Ada yang tahu? Kaidah produksi adalah metode atau teknik dalam representasi pengetahuan tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jika pengetahuannya berupa pengetahuan prosedural, tadi menggunakan jika maka, if then gitu ya. Nah, ada pasangannya itu kondisi aksi. Ya, di sini ada kondisi aksi, kemudian antecedent dan konsekuen, kemudian ada pola aksi, kemudian situasi dan responsi. Nah, kalau kondisi ini mengacu pada keadaan yang harus berlaku sebelum tindakan dapat diambil. Nah, kalau antecedent ya, itu mengacu pada situasi yang terjadi sebelum konsekuensi dapat diamati. Sedangkan premis mengacu pada fakta yang harus benar sebelum konklusi tertentu dapat diperoleh. Ya. Nah, ini ada contohnya. Contohnya yang pertama, jika terjadi luka maka berikan betadin. Nah, kemudian aturan kedua, jika tidak menggunakan uang tunai maka gunakan kartu kredit. Nah, kemudian yang ketiga, jika bersin-bersin maka terserang influenza. Nah, pertanyaan adalah apa kira-kira contoh lainnya? Ya, siapa yang bisa memberikan contoh lain? Ya, silakan Mbaknya. Jika saya punya uang, maka saya akan membeli skincare. Nah, tuh, yang lain. Yuk. Jika saya mengantuk, maka saya tidur. Bener nggak? Bener ya. Kalau ngantuk ya tidur gitu ya. Oke, baik. Kemudian contoh lainnya adalah terkadang menggunakan operator logika AND atau OR. Nah, contohnya di sini
jika lalu lintas padat dan turun hujan, maka tidak melanjutkan perjalanan. Jika lalu lintas padat atau turun hujan, maka tidak melanjutkan perjalanan. Nah, di sini ada perbedaan penggunaan operator "and" dan penggunaan operator "atau". Nah, kira-kira perbedaannya apa? Perbedaan dari operator logika "and" dan operator logika "or". Apa? Mbaknya tahu? Kalau N itu kedua jawabannya itu harus iya. Terus kalau OR salah satunya boleh salah boleh benar. Boleh salah boleh benar. Ada lagi yang lain? Sama. Oke ya. Jadi kalau operator "and", jika lalu lintas padat dan turun hujan, maka tidak melanjutkan perjalanan. Artinya, pertama, lalu lintas padat harus terpenuhi, kemudian dan pun turun hujan pun harus terpenuhi, baru tidak melanjutkan perjalanan. Ya, harus terpenuhi semua. Berbeda dengan "atau". Jika lalu lintas padat atau turun hujan, maka tidak melanjutkan perjalanan. Artinya, yang terpenuhi ternyata cuma lalu lintas padat, gitu ya. Tapi tidak hujan, maka bisa tidak melanjutkan perjalanan, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, baik. Ada yang bisa membuat contoh lain selain contoh ini? Yang lain ya? Jika saya membawa kartu identitas dan memakai seragam, maka saya boleh masuk ruang ujian. Oke, jika saya membawa kartu identitas dan menggunakan seragam, maka boleh mengikuti ujian. Nah, ini adalah penggunaan operator logika "dan". Nah, yang menggunakan operator logika "atau", ada nggak? Boleh? Ya. Jika turun hujan atau terjadi angin kencang, maka saya tidak ikut acara. Jika turun hujan dan atau terjadi angin kencang, maka saya tidak ikut acara. Nah, ini ya, ini sudah ada contoh dari "dan", operator dan operator "ataunya sudah ada semua. Oke. Nah, di sini kaidah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kaidah derajat pertama, ya, atau first order rule, kemudian ada kaidah meta atau meta rule. Nah, kaidah derajat pertama adalah aturan yang bagian konklusinya tidak menjadi premis bagi kaidah lain. Ingat, ya. Di sini ada teks yang berwarna merah, ya, yang beda ya, bukan hitam. Bagian konklusinya tidak menjadi premis bagi kaidah lain. Nah, cirinya sifatnya mandiri, ya, kesimpulannya tidak digunakan lagi dalam aturan lain. Kemudian biasanya digunakan untuk menghasilkan fakta akhir dalam sistem pakar. Nah, jadi diingat-ingat ciri-cirinya. Nah, contoh, jika suhu tinggi, maka mesin terlalu panas. Ini adalah kaidah derajat pertama. Ya, kenapa? Karena sifatnya mandiri. Kesimpulannya tidak digunakan lagi dalam aturan lain. Jadi kesimpulan, maka mesin terlalu panas itu sudah selesai. Nah, itu ketika kaidah derajat pertama. Nah. Kemudian ada kaidah meta. Nah, kalau kaidah meta itu adalah aturan yang bagian konklusinya merupakan premis bagi kaidah lain. Ya. Jadi kebalikannya ya dari kaidah derajat pertama. Ya.
karena konklusinya tidak menjadi premis bagi kaidah lain. Kalau kaidah meta itu menjadi konklusinya merupakan premis bagi kaidah lain. Ciri-cirinya ya, sifatnya interdependent. Ya, kesimpulan dari satu aturan digunakan sebagai syarat dalam aturan lainnya. Ya, kemudian cocok untuk membentuk rantai inferensi atau penalaran berlapis. Ya, contohnya, nah, tadi ya, kalau tadi jika suhu tinggi maka mesin terlalu panas. Nah, kalau di kaidah derajat pertama itu sudah selesai sampai sini ya, tidak ada tambahan lagi. Tetapi kalau kaidah meta, nah di kaidah meta konklusinya ya, mesin terlalu panas itu bisa menjadi premis ya, jadi digunakan sebagai premis. Mesin terlalu panas maka matikan mesin ya. Nah, paham ya, sampai sini paham ya? Oke. Nah, jadi mesin terlalu panas adalah kesimpulan dari aturan 1 digunakan sebagai premis dalam aturan 2 ya. Itu untuk kaidah meta. Berbeda dengan kaidah apa tadi? Kaidah derajat pertama. Nah. Baik, sampai sini paham ya? Dapat dipahami ya? Oke. Nah, ini ada sebuah permasalahan. Nah, ada sebuah permasalahan. Nah, saya ingin teman-teman mahasiswa membuat sebuah kelompok, gitu ya, membuat sebuah kelompok, kemudian mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ada masalah sebuah pabrik, gitu ya, pabrik memiliki masalah pada mesin produksinya. Operator melaporkan bahwa suhu mesin tinggi. Kemudian mesin mengeluarkan suara berisik. Terkadang muncul getaran kuat. Nah, mesin pernah berhenti mendadak. Manajemen pabrik ingin membangun sistem pakar sederhana yang dapat membantu teknisi mendiagnosa kerusakan dan memberikan saran tindakan berdasarkan kondisi mesinnya. Nah, teman-teman diminta untuk mengidentifikasi masalahnya. Dari tadi ya, permasalahan itu diidentifikasi. Kira-kira masalahnya apa? Kemudian mengumpulkan data dan informasi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menyusun kaidah produksinya. Tadi ya, berkaitan dengan jika makanya. Ya. Oke, silakan teman-teman membuat sebuah kelompok. Yuk, bikin lingkaran, bikin kelompok. Jadi 4 kelompok. Sudah ya teman-teman? Sudah? Sudah? Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi untuk soal yang hari ini teman-teman kerjakan itu akan menjadi bahan buat teman-teman minggu depan untuk dipresentasikan. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas tentang pohon keputusannya. Nah, jadi lanjutan dari materi hari ini. Jadi soal ini minggu depan dilanjutkan dengan membuat pohon keputusan setelah materinya disampaikan. Begitu ya? Kira-kira ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Cukup ya? Baik. Untuk saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.